Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami selalu mengingatkan, mari kita bersemangat untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema musuh di dalam. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam pembelajaran Alkitab pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, kami mau belajar dari firman-Mu, kami ingin mereguk untuk minum dan makan dari sumber-Mu. Kami ingin dikenyangkan. Tolong kami supaya kami boleh melihat kebenaran dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. 1 Petrus 1 ayat 4. Orang percaya dijanjikan warisan yang kekal, yang tidak binasa, yang disimpan di sorga bagi mereka. Yosua pasal 7 adalah kisah tentang dosa Akan dalam mengambil barang terlarang menyebabkan kekalahan Israel. Menunjukkan bahwa ketidaktaatan individu dapat membawa hukuman bagi seluruh umat. Lalu kemudian ada Mazmur 139 ayat 1-6. Allah mengenal manusia secara sempurna sejak sebelum kelahirannya. Tidak ada tempat di mana manusia bersembunyi dari hadiratnya. Esra 10 ayat 11. Umat Israel diperintahkan untuk mengaku dosa, memisahkan diri dari pernikahan campuran supaya mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah. Lalu ada Lukas 12 ayat 15. Yesus memperingatkan agar waspada terhadap ketamakan karena hidup seseorang tidak bergantung pada kelimpahan hartanya. Lalu ada Yosua 8 ayat 1-29. Allah memberi kemenangan kepada Israel atas Ai melalui strategi penjebakan, menunjukkan berkat kemenangan ketika umat taat pada perintah-perintahnya. Sekarang mari kita lihat pengertian judul musuh di dalam. Apa yang dimaksud musuh dalam konteks ini? Siapa musuh ini? Mengapa dia disebut dari dalam? Apa yang membedakan musuh dari luar dan dari dalam? Lalu mana yang lebih berbahaya? Apa relevansi pelajaran ini, musuh dari dalam ini bagi gereja di akhir zaman? Lalu bagaimana supaya kita tidak menjadi musuh dari dalam? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan musuh dalam konteks ini? Nah, musuh di sini bukanlah kekuatan luar yang menyerang dari luar umat Tuhan, tetapi adalah dosa, ketidaktaatan, dan sikap keras hati yang muncul dari dalam komunitas umat Allah sendiri. Seperti yang terlihat pada tindakan Akan yang melanggar perintah Tuhan di Yosua pasal 7. Siapa musuh ini? Musuh ini adalah individu-individu di dalam umat Tuhan yang dengan sadar dan sengaja mengabaikan perintah Tuhan serta membiarkan dosa itu bersarang di dalam hati mereka. Di perjanjian lama ada Akan, lalu kemudian di perjanjian baru ada contoh yaitu Ananias dan Safira. Pertanyaan ketiga, mengapa musuh ini disebut dari dalam? Disebut dari dalam karena ancaman itu tidak datang dari bangsa kafir atau kekuatan eksternal, melainkan dari anggota umat Tuhan sendiri yang seharusnya setia, tapi justru menjadi sumber kejatuhan melalui dosa yang tersembunyi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan musuh dari luar dan dari dalam? Nah, musuh dari luar menyerang secara terbuka dan mudah diidentifikasi. Sedangkan musuh dari dalam itu bersembunyi di balik topeng kesetiaan.
sehingga lebih berbahaya karena merusak dari dalam dengan sifat ketidakjujuran, ketamakan, dan pemberontakan. Lalu mana yang lebih berbahaya? Musuh dari dalam jauh lebih berbahaya karena merusak kesatuan, menodai kekudusan umat, menghalangi kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Contohnya Yosua 7 ayat 12. Jadi, dosa tersembunyi dalam umat lebih mematikan daripada ancaman eksternal manapun. Sekarang, apa relevansi pelajaran musuh dari dalam ini bagi gereja di akhir zaman? Gereja di akhir zaman juga menghadapi bahaya yang sama. Bukan hanya penganiayaan dari luar, tetapi kompromi, kemunafikan, cinta dunia yang berasal dari dalam. Ketamakan menurut Lukas 12 ayat 15 itu adalah dosa yang tersembunyi yang dapat melemahkan kesaksian gereja dan menghalangi kuasa Roh Kudus untuk bekerja. Bagaimana supaya kita tidak menjadi musuh dari dalam? Dengan membiarkan Allah menyelidiki hati, Mazmur 139 ayat 23-24. Dengan bertobat dan memisahkan diri dari dosa, Esra 10 ayat 11. Dengan menjaga hati dari ketamakan dan hidup dalam penyerahan penuh kepada Kristus, 1 Petrus 1 ayat 4. Jadi, kemenangan hanya mungkin bila setiap anggota rela disucikan oleh Roh Kudus dan setia pada perjanjiannya dengan Tuhan. Ellen White dalam Conflict and Courage April 23 halaman 119 mengatakan, perlindungan yang pernah melindungi kepala mereka pada masa perang telah ditarik kembali. Berbagai dosa yang dipelihara dan dipraktekkan oleh orang-orang yang mengaku Kristen membawa kemurkaan Allah atas gereja. Pengaruh yang paling harus ditakuti oleh gereja bukanlah pengaruh para penentang terbuka, orang-orang kafir dan penista, tetapi pengaruh para pengaku Kristus yang tidak konsisten. Mereka inilah yang menahan berkat Allah Israel dan membawa kelemahan kepada gereja, sebuah celah yang tidak mudah dihapus. Kita tiba pada ayat hafalan Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Mari kita lihat apa latar belakang dan konteks dari Yeremia 17 ayat 10 ini. Nah saudara, Yeremia ini adalah nabi yang melayani pada masa kerajaan Yehuda menjelang pembuangan di Babylon. Dan umat Allah atau kondisi umat Allah pada saat itu mereka bersandar pada formalitas keagamaan dan juga mereka percaya bahwa bait suci itu melindungi mereka meskipun mereka hidup penuh dengan dosa. Yeremia pasal 17 ayat 10 ini muncul dalam bagian nubuatan yang menggambarkan bagaimana dosa Israel itu sudah terukir dalam hati mereka. Dosa itu seperti besi dan intan atau tertulis sama seperti besi dan intan. Itu dicatat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 1. Nah di dalam ayat 10 ini adalah penegasan bahwa Allah mengetahui kedalaman hati manusia dan dibalik penampilan lahiria yang kita tampilkan. Ayat ini menanggapi kemunafikan rohani umat Yehuda yang mengandalkan ritual bait suci sambil terus berbuat dosa dalam kehidupan mereka. Nah, sehubungan dengan ini, seorang ahli perjanjian lama, J.A. Thompson di dalam The Book of Jeremiah mengatakan bahwa Yeremia 17 ayat 9-10 menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk memahami kedalaman kejahatan hatinya sendiri, sehingga hanya Tuhan yang layak menghakimi secara adil. Nah mari kita lihat pengertian frase di dalam ayat hafalan kita. Apa pengertian dari menyelidiki hati dan menguji batin? Dan apa perbedaan dari menyelidiki hati dan menguji batin? Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana juga kita dapat tahu Allah sedang menyelidiki hati dan menguji batin kita? Saudara, kata menyelidiki hati ini berasal dari kata kahar, lev. Menyelidiki ini adalah sebuah kata yang berarti menyelidiki secara mendalam, menggali, menyingkap,
yang tersembunyi. Ini memberikan kita pengertian jika Allah itu dapat menyelidiki motif terdalam, dapat menyelidiki niat seseorang, bukan hanya emosi, tetapi juga pusat pikirannya, kehendak-kehendaknya, dan juga moralitas dari seseorang. Sedangkan kata menguji ini memiliki nuansa yang sama seperti seorang ahli yang menguji logam, sama seperti seorang ahli yang menilai kemurnian logam. Oleh karena itu, menguji batin lebih menekankan Allah yang dapat menilai keaslian kita, integritas dari seseorang ini. Nah, kalau begitu bagaimana kita tahu dan merasakan jika Allah sedang menyelidiki hati dan menguji batin kita? Ada beberapa cara yang kita bisa lihat. Yang pertama yaitu melalui firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Kemudian yang kedua, itu bisa melalui pengalaman dan ujian hidup. Allah sering menggunakan atau memakai cobaan, penderitaan, ataupun kesulitan untuk menguji kesetiaan kita. Kita bisa baca itu dalam Ulangan pasal 8 ayat 2. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu dapat kita lihat melalui dorongan Roh Kudus. Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa, Yohanes 16 ayat 8, dan memimpin kita kepada kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Oleh karena itu ketika Yeremia 17 ayat 10 menegaskan, atau oleh karena itu ketika Yeremia 17 ayat 10 menegaskan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, kita perlu datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Mazmur pasal 139 ayat 23-24, di sana dikatakan, selidikilah aku ya Tuhan, atau selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Kesadaran ini adalah sebuah kesadaran bahwa Allah dapat menyelidiki hati kita dan juga menuntun kita untuk melakukan introspeksi rohani setiap hari. Nah, kalau begitu apa artinya memberi balasan setimpal dengan hasil perbuatannya? Apakah benar bahwa semua orang akan menerima balasan yang setimpal dalam kehidupan ini? Nah, saudaraku yang terkasih, memberi balasan bukan berarti Allah adalah Allah yang suka balas dendam. Tetapi frase ini menunjukkan prinsip ganjaran moral. Artinya, frase ini sesuai dengan prinsip tabur tuai. Apa yang ditabur, itu juga yang akan dituai. Frase ini memberikan pengertian jika kita akan mengalami apa yang kita tabur sebelumnya, dan kita akan mengalami atau kita akan menikmati buah atau hasil dari perbuatan-perbuatan kita sebelumnya. Tetapi perlu kita pahami jika tidak semua keadilan itu langsung terlihat di atas dunia ini. Tidak semua orang akan menerima balasan penuh di dalam penghakiman di atas dunia ini. Kenapa? Karena kita nanti akan menerima balasan secara penuh pada saat penghakiman terakhir. Semua orang, nah kalau kita bertanya apakah semua orang akan menerima balasan yang setimpal saat kita hidup saat ini? Nah, kalau kita lihat contohnya Pengkhotbah 8 ayat 14, Mazmur pasal 73, Alkitab mengakui bahwa ada ketidakadilan. Jadi Alkitab mengakui ketidakadilan sementara itu terjadi saat ini. Ketika orang fasik itu mereka sering makmur dan orang benar itu menderita. Nah, Yeremia sendiri juga mengeluh tentang kemakmuran orang fasik di dalam Yeremia pasal 12 ayat 1 dan 4, dan juga Tuhan menjawab bahwa penghakiman terakhir itu yang akan menegakkan keadilan. Yeremia pasal 25 ayat 30 sampai 38. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mungkin di atas dunia saat ini kita tidak bisa lihat itu. Kadang-kadang kita melihat orang yang hidup di dalam dosa, mungkin mereka terlihat lebih makmur, tetapi pada akhirnya semuanya akan dibawa ke dalam pengadilan, dan pada penghukuman terakhir itu semuanya akan ditimpakan kepada mereka. Nah, untuk memahami hal ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 494 mengatakan bahwa balasan ilahi itu bersifat adil dan tidak memihak. Tetapi dalam rencana penebusan, Allah menyediakan jalan agar dosa diampuni melalui korban Kristus. Nah, ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang dia berbuat dosa dan tidak langsung dihukum karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Tetapi ingat, bukan berarti pada saat dia belum dihukum,
hukumannya itu dibiarkan begitu saja. Karena Allah adalah Allah yang adil dan Dia tidak memihak. Semuanya dicatat dengan rapi di dalam buku pengadilan surga. The Great Controversy halaman 543 mengatakan, saat ini kejahatan sering nampak menang, tetapi pada hari Allah segala sesuatu akan diungkapkan dan setiap orang akan menerima menurut perbuatannya. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan pelanggaran perjanjian. Apa latar belakang kisah pelanggaran perjanjian? Siapa yang melanggar dan apa pelanggarannya? Kemudian perjanjian mana yang dilanggar serta apa motif di balik pelanggaran itu? Latar belakang kisah pelanggaran perjanjian yang dimaksud dalam pelajaran sekolah Sabat ialah bahwa ketika bangsa Israel secara luar biasa dengan pertolongan dan penyertaan Allah telah mengalahkan Yeriko, Yosua kemudian mengutus orang untuk mengintai kota Ai. Mereka pun pada akhirnya menyerbu kota itu, namun yang tidak terduga terjadi. Mereka dipukul kalah oleh orang-orang kota Ai. Oleh karena sebenarnya telah terjadi pelanggaran perjanjian yang tersembunyi di antara bangsa Israel. Siapa yang melanggar? Jawabannya ialah orang Israel secara corporate atau sebagai satu bangsa, dan lebih khusus lagi oleh Akan secara individu. Yosua 7 ayat 1 katakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi Akan telah mencuri dari antara barang-barang jarahan, yaitu jubah indah buatan Sinear, serta 200 shikal perak, juga sebatang emas dengan berat 50 shikal. Inilah pelanggaran Akan yang juga diperhitungkan sebagai pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sekarang perjanjian mana yang dilanggar? Dalam Yosua 6 ayat 17-19, Tuhan telah menetapkan melalui Yosua bahwa Yeriko dan segala isinya dikhususkan atau harem bagi Tuhan. Artinya semua harus dimusnahkan atau diserahkan kepada Tuhan. Hanya emas, perak, dan barang logam berharga lainnya yang boleh diambil, tetapi itu pun harus disimpan dalam perbendaharaan rumah Tuhan, bukan untuk dimiliki secara pribadi. Inilah perjanjian yang dilanggar oleh Akan, perjanjian antara Allah dan bangsa Israel yang didasarkan pada ketaatan mutlak terhadap perintah Tuhan. Sekarang apa motifnya? Yosua 7 ayat 20 dan 21 mengungkap bahwa keserakahan dan keinginan matalah yang telah menuntun Akan melanggar perjanjian itu. Alfa Omega Jilid 2 halaman 101 secara spesifik menyebut bahwa sifat tamaklah yang telah menuntun Akan mengkhianati perjanjian itu dan merampok Allah. Ini adalah pelanggaran yang serius terhadap hukum Allah, yaitu hukum yang ke-10, jangan mengingini. Sekarang dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa dua penyebab utama kekalahan Israel terhadap penduduk kota Ai? Yang pertama sudah jelas, yaitu dosa Akan. Pelanggarannya telah membawa kutuk dan mengakibatkan kekalahan bangsa itu dari penduduk kota Ai. Ingat, kemenangan bangsa Israel terhadap Yeriko ialah karena penyertaan dan tuntunan Allah. Namun, dengan dosa Akan yang tersembunyi, yang juga disebut pelanggaran perjanjian oleh orang Israel dalam Yosua 7 ayat 11 dan 12, telah mengakibatkan penyertaan Tuhan itu menjauh dari mereka, sehingga mereka dipukul kalah oleh orang-orang kota Ai. Alasan yang kedua ialah kepercayaan diri yang berlebihan terhadap kekuatan mereka sendiri. Hal ini tersirat dalam Yosua 7 ayat 3 dan 4. Dan Alfa Omega Jilid 2 halaman 97-98 menjelaskan bahwa kemenangan besar yang diadakan Allah bagi mereka telah menjadikan orang Israel merasa percaya kepada diri sendiri. Mereka merasa aman dan gagal menyadari bahwa hanya pertolongan ilahi saja yang dapat memberikan sukses kepada mereka. Yosua sendiri telah mengadakan rencana-rencana untuk menaklukkan Ai tanpa meminta nasihat dari Allah. Bangsa Israel telah mulai mengagung-agungkan kekuatan mereka sendiri serta menganggap remeh musuh mereka. Mereka merasa bahwa kemenangan akan diperoleh dengan mudah. Mereka dengan tergesa-gesa telah mengadakan serangan tanpa adanya jaminan bahwa Allah akan beserta dengan mereka, yang pada akhirnya mereka dikalahkan musuh. Nah, apa akibat dosa Akan? Serta mengapa dosa seseorang atau individu sehingga seluruh bangsa harus menanggung akibatnya? Selain kekalahan yang menyakitkan bagi bangsa Israel, dosa Akan telah membawa kutuk kepada bangsanya.
Alfa Omega Jilid 2 halaman 102 katakan bahwa dosa Akan telah mendatangkan malapetaka ke atas segenap bangsa itu. Untuk dosa satu orang, murka Allah telah turun ke atas segenap jemaatnya sampai pelanggaran itu diselidiki dan dibuangkan. Nah, seluruh bangsa turut menanggung akibat dari dosa Akan merupakan salah satu contoh tanggung jawab moral Israel sebagai satu bangsa sampai kasus itu diselidiki dan diberikan hukuman. Selain itu, ada tujuan tersendiri Allah di dalamnya. Dari buku yang sama, halaman 99 dikatakan bahwa orang yang bersalah itu tidak ditunjuk secara langsung dan untuk sementara waktu perkara itu dibiarkan menjadi kebimbangan, agar supaya orang banyak itu dapat merasakan tanggung jawab mereka terhadap dosa-dosa yang ada di antara mereka, dan dengan demikian mereka akan dituntun untuk menyelidiki hati serta merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat ada sebuah cerita menarik di pelajaran hari Senin tentang dosa Akan. Bagaimana prosedur investigasi, lalu kemudian bagaimana Allah menunjukkan karakternya pada waktu dia mengungkapkan dosa dari Akan. Jadi prosedur Allah menunjukkan dua aspek utama karakternya. Yang pertama, dia itu adil, dan yang kedua, dia memiliki kasih karunia. Gantinya langsung menyingkap dosa Akan, Allah menuntun prosesnya itu secara bertahap. Mulai yang pertama, dari suku, dari kaum, dari keluarga, hingga akhirnya individu. Jadi pendekatan ini memperlihatkan bahwa Allah bukan hanya mencari pelaku dosa, tetapi juga melindungi yang tidak bersalah. Membebaskan Israel dari kesalahan kolektif dengan cara yang adil. Selain itu, penundaan pelaksanaan hukuman itu memberi waktu bagi Akan sebenarnya untuk bertobat. Dia sudah diberikan kesempatan. Tetapi Allah itu selalu panjang sabar dan dia tidak segera menghukum menurut 2 Petrus 3 ayat 9. Kalau kita perhatikan juga sikap dari Yosua pada waktu dia memanggil Akan dengan sebutan anakku, ini menunjukkan bahwa bahkan dalam pelaksanaan keadilan, belas kasihan Allah itu tetap hadir. Sekarang secara teologis, apa makna teologis dari peristiwa dosa Akan dalam kaitannya dengan kemahatauan Allah, dan yang kedua, sifat dosa itu. Dari peristiwa ini mengajarkan kita sebuah kebenaran teologis bahwa tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Allah. Mengapa? Sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi menurut 2 Tawarik 16 ayat 9. Menurut Yeremia 17 ayat 10, ia menyelidiki hati manusia. Jadi, dosa itu secara teologis bukan hanya pelanggaran moral pribadi, tetapi pemberontakan terhadap kekudusan Allah yang mempengaruhi seluruh komunitas umat Allah. Dalam kerangka rencana keselamatan, kisah Akan ini menegaskan sebuah prinsip bahwa kasih karunia itu bukan berarti meniadakan keadilan, tetapi justru menegakkan keadilan dengan cara kasih. Hal ini merupakan cerminan dari karakter Allah yang sempurna dan juga dia kasih, tapi pada satu saat yang sama dia adalah adil. Jadi kisah ini menolak gambaran bahwa Allah Perjanjian Lama itu kejam. Sebaliknya, dari cerita Akan ini kita lihat bahwa Allah itu teliti, Allah itu sabar, Allah itu sudah memberikan kesempatan untuk bertobat sebelum dia menjatuhkan hukuman. Seorang yang bernama David Howard dalam The New American Commentary volume 5 halaman 197 mencoba mendaftarkan dosa-dosa apa saja yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Akan. Dia katakan, tindakan Akan selain melanggar yang pertama perintah ke-8 tentang mencuri, Keluaran 20 ayat 15, dia juga melanggar perintah Allah dalam Ulangan 20 ayat 10-20. Lalu kemudian larangan untuk berbohong, Imamat 9 ayat 11. Lalu kemudian perintah pertama, tidak boleh menyembah Allah lain di hadapan Tuhan. Dia telah memperilah harta benda. Lalu kemudian dia juga secara langsung melanggar perintah ke-9,
tentang dosa mengingini atau ketamakan. Jadi ini adalah sebuah perbandingan yang mencolok dengan ayat ini terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 6, yaitu kata kerja yang sama yang digunakan untuk Hawa. Jadi baik Hawa maupun Akan, mereka sama-sama melihat, mereka menginginkan, lalu kemudian mereka mengambil apa yang dilarang bagi mereka. Pertanyaan yang sifatnya aplikatif. Bagaimana kalau kita mengetahui bahwa Allah itu dapat melihat pikiran dan perbuatan kita, baik yang tersembunyi maupun yang kelihatan? Bagaimana ini mempengaruhi cara hidup dan iman saudara dan saya? Mengetahui hal ini seharusnya menumbuhkan rasa takut akan Tuhan, bukan ketakutan hukuman, tetapi penghormatan yang lahir dari kasih dan sadar akan kekudusan Allah. Hal ini mendorong kita supaya kita hidup dalam integritas, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Sebagai orang percaya, kita belajar bahwa pengakuan dosa dan pertobatan itu adalah jalan untuk memulihkan hubungan dengan Allah sebelum dosa itu membuahkan akibat yang lebih luas. Apakah akan betul-betul mengaku dosa karena bertobat? Mari kita lihat apa komentar Ellen White dalam Sejarah Para Nabi, Jilid 2, halaman 103. Dia katakan, Akan tidak akan mengadakan pengakuan kalau ia tidak berharap bahwa dengan berbuat hal itu akan dapat melepaskan dirinya dari akibat-akibat kejahatannya. Tetapi pengakuannya hanyalah menyatakan bahwa hukuman terhadap dirinya adalah adil. Tidak ada pertobatan yang sejati, tidak ada penyesalan, tidak ada perubahan dalam maksud, dan tidak ada rasa kekejian dosa di dalam dirinya. Jadi ini mengingatkan saudara dan saya untuk tidak bermain-main dengan dosa tersembunyi, karena yang tersembunyi di hadapan manusia terbuka di hadapan Allah, menurut Ibrani 4 ayat 13. Baik, kita tiba pada pokok diskusi mengenai pilihan yang menentukan. Nah, pilihan apa yang dimaksudkan di sini dalam konteks pelajaran sekolah Sabat dan mengapa pilihan ini menentukan? Nah, saudara, pilihan yang dimaksudkan di sini adalah keputusan akan untuk mengambil barang jerahan yaitu emas, perak, dan jubah dari kota Jericho yang telah dikhususkan oleh Tuhan. Dan ini bukan sekedar pelanggaran etis, melainkan ini adalah pemberontakan terhadap perintah Allah yang tegas. Dan mengapa pilihan ini menjadi sangat menentukan? Ada 3 alasan. Yang pertama, pilihan ini menentukan karena pilihan ini menguji kesetiaan Israel kepada Allah dalam awal penaklukan Kanaan. Kita tahu bersama bahwa Yeriko adalah kemenangan pertama Israel di tanah perjanjian. Dan ini akan merupakan momen ujian iman secara nasional. Dan dalam cerita ini kita melihat bahwa akan gagal dalam ujian ini. Sehingga pilihannya ini menjadi penentu nasib bangsa Israel pada saat itu. Kita bisa baca ini dalam Yosua pasal 7 ayat 11-12. Dan kita lihat pada akhirnya mereka kemudian kalah dalam pertempuran selanjutnya, yaitu pertempuran di Ai. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Yosua pasal 7 ayat 12, di sana dikatakan, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Itu adalah alasan yang pertama, kenapa pilihan ini sangat menentukan. Alasan yang kedua, kenapa pilihan akan sangat menentukan, oleh karena pilihan akan ini mengungkapkan prinsip bahwa dosa pribadi membawa akibat kepada komunitas. Israel kalah di Ai bukan karena strategi, tapi karena dosa yang tersembunyi. Di dalam teologi perjanjian lama, umat Israel itu dipandang sebagai satu tubuh perjanjian. Oleh karena itu, satu dosa dari satu anggota dapat mencemari seluruh umat. Yosua 7 ayat 12, kemudian juga 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa pilihan ini menentukan? Pilihan ini menentukan karena menyangkut kesetiaan pada Allah sebagai sumber perjanjian itu. Kita lihat bahwa akan mengambil sesuatu yang dikhususkan bagi Tuhan, artinya ia merampas milik Allah sendiri. Ini sama dengan bentuk pemberontakan terhadap kedaulatan ilahi.
John Mackenzie di dalam Dictionary of the Bible, dia katakan bahwa dosa akan adalah pelanggaran perjanjian yang menyerang inti hubungan Israel dengan Tuhan. John Goldingay di dalam Theological Diversity and the Authority of the Old Testament mengatakan, pelanggaran akan bukan sekedar pencurian, tetapi pengingkaran terhadap identitas Israel sebagai umat yang dimiliki Allah secara eksklusif. Nah, kalau begitu, apakah penghukuman Akan dan keluarganya benar-benar adil? Mengapa tidak ada upaya untuk memulihkan Akan? Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita bertanya apakah hukuman kepada keluarga Akan ini adil? Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 41 memberikan kita jawaban. Di sana dikatakan keluarga Akan tidak dihukum tanpa alasan. Mereka tinggal di bawah atap yang sama dan tidak mengungkapkan kejahatan itu. Dalam konteks teokrasi, diam terhadap dosa berarti persetujuan. Jadi mungkin orang bertanya, kenapa sampai keluarganya juga dihukum? Bukankah ini ketidakadilan? Tetapi ini jelas. Mereka sama-sama tahu dosa ini, tetapi mereka tidak mencegah dan mereka sama-sama mendiamkan dosa ini. Sehingga mereka juga mendapatkan dampak dari hukuman ini. Nah, kalau begitu, mengapa tidak ada upaya untuk memulihkan Akan? Saudara, ada dua alasan mengapa tidak ada upaya untuk pemulihan. Alasan yang pertama, oleh karena tidak ada upaya pemulihan karena ini adalah dosa yang disengaja. Akan tahu tentang larangan itu, tetapi dia tetap mengambil. Dan ini adalah dosa yang disengaja. Ini adalah sebuah pemberontakan, bukan sebuah kelemahan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa tidak ada upaya untuk pemulihan oleh karena Akan memiliki kesempatan untuk bertobat sebelum diadili. Kita lihat itu dicatat di dalam Yosua pasal 7 ayat 14 sampai 18. Allah memberi waktu melalui proses undian. Dan proses ini bertahap dari suku yang lebih besar, kemudian kepada kaum, kemudian kepada keluarga, dan yang terakhir kepada individu. Ini menunjukkan kesempatan bagi Akan untuk mengakui dosanya lebih awal. Tetapi dia memilih awal atau dia memilih diam sampai pada akhirnya dia ditunjuk langsung sebagai seorang pelaku pencurian. Bible Commentary volume 1 halaman 775 mengatakan bahwa dosa sengaja menunjukkan penolakan total terhadap otoritas Allah. Tidak ada korban untuk dosa semacam ini karena pelakunya telah memutuskan hubungan dengan perjanjian. Kita tiba pada pokok pembahasan pintu harapan. Apa kisah di balik topik pintu harapan? Dan apa artinya atau maknanya? Setelah dosa akan diselidiki dan diberi hukum, seperti yang tercatat dalam Yosua 7 bagian terakhir, dan dengan demikian bangsa Israel telah menuruti perintah Allah untuk menguduskan diri mereka, maka Allah sendiri berfirman kepada Yosua dalam Yosua 8 ayat yang pertama, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Di ayat 2, Allah berbicara tentang strategi perang bagi mereka. Lalu kemudian Yosua bergerak dengan menyampaikan strategi perang mereka secara terperinci kepada pasukannya untuk menyerbu kota Ai, dan akhirnya mereka menang dan berhasil merebut kota Ai yang pernah memberi kekalahan pertama bagi mereka. Inilah kisah di balik topik pintu harapan. Nah, mengenai frase pintu harapan sebenarnya diambil dari Hosea pasal yang kedua ayat 14 bagian A, di mana Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Lembah Akor yang secara literal berarti lembah masalah atau the valley of trouble atau lembah kesulitan, sehubungan dengan dosa akan dan kekalahan pertama mereka telah diubahkan Allah menjadi pintu pengharapan bagi mereka. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 894 katakan, ketika pencurian akan terungkap dan kutukannya dihilangkan dari perkemahan, kekalahan di Ai berubah menjadi kemenangan yang gemilang. Di perkemahan Israel yang penuh kekecewaan, keputusasaan berganti menjadi harapan yang pasti bahwa tanah perjanjian itu akan segera mereka miliki.
Sekarang apa yang Allah lakukan kepada bangsa Israel setelah kekalahan mereka? Dan apa kunci kemenangan Israel kali ini? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 213 katakan, dosa akan dan konsekuensinya pasti telah menimbulkan kekecewaan yang besar bagi Yosua. Namun setelah ia melaksanakan kehendak Allah dengan membersihkan perkemahan dari dosa, Tuhan memberikan kepadanya dorongan baru untuk melanjutkan penaklukan. Apa yang dilakukan Allah adalah, dalam hal penaklukan kota Ai, Allah merubah strategi penyerbuan atau strategi penyerangan Israel. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 213 kembali katakan, para pengintai telah mengusulkan agar Yosua tidak mewajibkan semua orang untuk ikut serta dalam serangan terhadap kota Ai. Ayat pasal yang ke-7 ayat yang ketiga. Dan ia menerima usulan tersebut. Kebijaksanaan manusia yang dipadu oleh kepercayaan diri yang berlebihan menentukan rencana pertama ini dan gagal. Sekarang sepertinya Allah memberikan teguran diam-diam terhadap skema hanya sebagian orang yang terlibat. Ia memerintahkan agar semua orang ikut serta dalam tugas merebut Ai dan menerima bagian dari jarahan kota itu. Demikianlah halnya dengan pekerjaan Allah hari ini. Semua orang harus bekerja dalam pekerjaan Injil dan semua orang harus berbagi dalam pahalanya. Sekarang kunci kemenangan mereka adalah, yang pertama, penyertaan dan strategi dari Allah sendiri. Yang kedua, iman dan penurutan Yosua serta segenap bangsa yang dipimpinnya kepada kehendak dan firman Allah. Yang ketiga, dikaitkan dengan dosa akan dan kekalahan mereka yang pertama, maka agar Allah kembali berkenan menyertai mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka adalah mereka harus menguduskan diri. Mereka perlu merendahkan hati, mengakui dosa, dan bertobat menyingkirkan segala pelanggaran di antara mereka. Sekarang apa senjata yang ada di tangan Yosua serta apa maknanya? Dari segi kata Ibrani, senjata di tangan Yosua adalah kidon, yang menurut David M. Howard Jr. dalam The New American Commentary Kitab Yosua volume 5 halaman 208, ini lebih merujuk pada pedang yang pendek atau sejenisnya atau pedang sabit karena merupakan simbol kedaulatan dan hadirat Allah. Selain memiliki makna kedaulatan dan hadirat Allah, senjata yang diperintahkan Allah untuk Yosua acungkan ke arah kota Ai itu juga bermakna kemenangan mereka bukanlah dari senjata tetapi dari Allah sendiri. Bermakna bahwa penghakiman Allah bagi Ai dan secara luas bagi Kanaan. Dan ini juga bermakna bahwa Yosua telah sepenuhnya mengambil peran kepemimpinan dari Musa. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema saksi akan kuasa Tuhan. Bagaimana reaksi awal Yosua setelah kekalahan Israel di Ai? Lalu kemudian mari kita pelajari tentang fokus doanya dalam Yosua 7 ayat 9. Kalau kita pelajari cerita ini, maka reaksi awal Yosua menunjukkan keputusasaan dan kebingungan. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia merobek pakaiannya, lalu dia bertanya mengapa Tuhan membiarkan mereka dikalahkan. Yosua 7 ayat 6-7. Tetapi inti dari doanya bukanlah keluhan pribadi, tetapi dia peduli terhadap nama Tuhan. Dia katakan dalam Yosua 7 ayat 9, apa yang akan engkau perbuat terhadap namamu yang besar itu? David Howard dalam The New American Commentary halaman 192 mengomentari kekhawatiran Yosua ini. Dia katakan, kekhawatiran Yosua memiliki dua aspek. Ia khawatir akan keselamatannya sendiri dan keselamatan bangsa. Namun, ia juga khawatir akan reputasi Tuhan yang ditunjukkan oleh rujukannya terhadap nama besar Tuhan. Ia sadar akan status Israel sebagai umat pilihan Yahweh. Dan ia tahu bahwa reputasi Yahweh di antara bangsa-bangsa akan dikaitkan dengan nasib umatnya. Bahwa bangsa-bangsa memang melihat Israel dan menilai Israel serta Allahnya berdasarkan nasibnya. Jadi demikian prinsip teologis apa yang terkandung dalam keprihatinan Yosua ini terhadap nama Tuhan. Mari kita lihat secara teologisnya. Prinsip teologisnya yang mendasari bahwa kemuliaan Allah dan kesaksian umatnya itu berhubungan satu sama lain ada di dalam seluruh Alkitab, bukan hanya di kitab Yosua saja. Jadi kemuliaan Allah tidak dapat dipisahkan dengan kesaksian umatnya.
Di seluruh Alkitab, nama Tuhan itu melambangkan karakter dan reputasi Allah. Contohnya di Keluaran 34 ayat 5-7 dan Mazmur 8 ayat 1. Nah, Yosua menyadari bahwa setiap kali mereka menang atau kalah, ini mencerminkan citra Allah di mata dunia. Kalau umat Allah tidak taat, bangsa-bangsa lain akan menganggap Allah Israel itu tidak berkuasa. Padahal kegagalan itu adalah akibat dosa manusia, bukan kelemahan ilahi. John Walvoord dalam sebuah komentari The Bible Knowledge Commentary halaman 344 mengatakan, kekhawatiran terbesar Joshua adalah bahwa kabar kekalahan ini mungkin akan menurunkan rasa hormat orang-orang kafir terhadap nama besar Allah. Akibatnya, nama mereka akan dihapuskan, artinya mereka akan dihancurkan dan tidak pernah diingat lagi. Dengan demikian, kemenangan Israel ini bukan sekedar strategi politik, tetapi kemenangan Israel adalah tindakan teologis yang mengumandangkan bahwa Allah itu lebih tinggi, adalah Allah yang hidup di atas dewa-dewa palsu bangsa-bangsa lainnya. Sekarang mari kita tarik aplikasinya untuk kehidupan gereja. Bagaimana prinsip tadi ini, kesaksian Israel bagi bangsa-bangsa, dihubungkan dengan misi gereja Masehi Advent hari ke-7 saat ini. Bagaimana nama Tuhan yang besar itu dapat dibawa oleh gereja. Sebagaimana Israel dipanggil untuk bijaksana dan berpengertian di antara bangsa-bangsa, Ulangan 4 ayat 6, demikian pula umat Allah zaman akhir, gereja Advent, dipanggil untuk menyatakan karakter Allah melalui hidup yang kudus, yang adil, yang misioner. Ada 3 hal. Yang pertama, sebagaimana Israel taat menjadi kesaksian hidup bahwa mereka berbeda dari dewa-dewa kafir, demikian juga gereja di akhir zaman harus taat kepada Allah. Yang kedua, sebagaimana di Israel di zaman kuno menunjukkan kuasa Allah, maka umat Advent harus menunjukkan kuasa Injil melalui kasih, melalui kebenaran, melalui pengharapan mereka yang kekal. Lalu kemudian dalam konteks modern, pada waktu dunia melihat ketidakadilan, kemerosotan moral, tetapi umat Tuhan justru dipanggil menjadi saksi akan kuasa Tuhan, seperti judul pelajaran hari Kamis, supaya melalui pelayanan, melalui integritas, melalui kesatuan, melalui pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, umat di akhir zaman menjadi saksi mempersiapkan dunia bagi kedatangannya. Kita tiba pada pendalaman. Jika Allah Maha Tahu, mengapa Ia meminta akan mengakui dosanya secara terbuka, dan mengapa pengakuan dosa akan tidak dianggap? Nah, saudara, pengakuan di sini diminta bukan untuk Allah, tetapi untuk kebenaran dalam komunitas dan perjanjian. Martin Woodstra di dalam The Book of Joshua mengatakan bahwa proses penyelidikan melalui undian bukan untuk Allah, tetapi untuk umat. Tujuannya agar mereka dapat melihat bahwa dosa tidak bisa disembunyikan dan keadilan ilahi pasti ditegakkan. Seventh-day Adventist Bible Commentary juga mengatakan Allah tidak memerlukan pengakuan akan untuk mengakui dosanya, tetapi umat perlu melihat kebenaran agar mereka belajar menghormati kekudusan Allah. Nah, kalau begitu mengapa pengakuan dosa akan tidak dianggap? Bukankah akan sudah mengaku? Nah, saudara, pengakuan akan bukanlah pengakuan yang tulus. Dan itu kita bisa lihat dari 3 hal. Yang pertama, akan mengaku hanya setelah identitasnya terbongkar. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Yosua pasal 7 ayat 18-19. Tidak ada inisiatif atau tidak ada sukarela sebelumnya. Meskipun ia menyaksikan penderitaan umat Allah, dia melihat kerendahan hati Yosua, dia melihat malapetaka yang terjadi, tapi dia memilih untuk diam. Itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua, Akam tidak mengakui kesalahannya, tetapi hanya bercerita atau menggambarkan bagaimana dia telah mencuri. Dan ini menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar menyesal. Dia katakan bahwa dia melihat, aku mengingini, aku mengambil. Tetapi tidak ada permohonan meminta pengampunan atau menunjukkan penyesalan.
Kemudian yang ketiga, di dalam teologi Alkitab, pengakuan sejati harus melibatkan pertobatan. Dan di dalam konteks Yosua ini, kita melihat akan tidak benar-benar menunjukkan adanya pertobatan. Martin Woodstraat di dalam The Book of Joshua mengatakan bahwa pengakuan akan datang terlalu terlambat untuk menyelamatkannya. Karena ia tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan yang sejati. Ia tetap diam selama umat menderita. Itu adalah bukti ketidakpedulian rohaninya. Nah, kalau begitu, apakah hukuman ini digunakan untuk menanamkan rasa takut? Saudaraku yang terkasih, hukuman ini bukan untuk menanamkan rasa takut, tetapi untuk menegakkan kekudusan dan melindungi komunitas. Tujuan utama dari hukuman ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memulihkan kekudusan umat perjanjian. Dosa akan membuat seluruh Israel menjadi terkutuk, Yosua pasal 7 ayat 1. Sehingga itu harus disingkirkan agar umat tetap layak menjadi saksi Allah. Gordon Wenham di dalam Story as Torah, Reading the Old Testament Ethically, mengatakan bahwa kisah Akan adalah peringatan. Allah menghukum bukan karena kejam, tetapi karena ia ingin umatnya tetap menjadi terang di tengah kegelapan. Saudaraku, kita tiba pada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Apa pelajaran berharga dari kisah musuh di dalam, yakni kisah tentang Akan bagi kita dan gereja saat ini? Dari kisah Akan, kita boleh belajar dua hal penting. Yang pertama, dosa satu individu memiliki dampak merusak yang begitu luas bagi kita dan gereja. Conflict and Courage halaman 120, pena inspirasi katakan, dosa itu bersifat merusak. Sejarah Akan mengajarkan pelajaran yang mendalam bahwa dosa seorang pria dapat menimbulkan kemurkaan Allah yang akan menimpa satu bangsa atau negara hingga dosa tersebut diungkap dan dihukum. Dosa satu orang menghalangi berkat-berkat Allah atas umatnya dan gerejanya. Itu pelajaran berharga yang kedua. Alfa Omega Jilid 2 halaman 102. Pengaruh yang harus paling ditakuti oleh gereja bukanlah pengaruh dari orang-orang yang menentang dengan terang-terangan, orang-orang kafir, dan juga penghujat-penghujat, tetapi pengaruh dari orang-orang yang mengaku diri Kristen tetapi tidak hidup seperti orang Kristen. Mereka inilah yang telah menahan berkat-berkat Allah Israel dan menyebabkan kelemahan di antara umatnya. Sekarang apa yang harus kita hindari agar tidak jatuh ke dalam dosa seperti yang Akan lakukan? Yang perlu kita hindari ialah ketamakan. Pena inspirasi katakan dalam Alfa Omega Jilid 2 halaman 102, di antara segala dosa, inilah ketamakan yang paling biasa terjadi dan paling dianggap remeh. Sifat tamak adalah suatu kejahatan yang berkembang dengan lambat laun. Jadi berhati-hatilah untuk tidak memanjakan rasa ingin hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang akan terus mengikat dan tidak bisa dihentikan lagi sehingga itu menghancurkan kehidupan kita. Hati-hati terhadap sifat tamak. Nah, apa saja yang harus kita dan gereja lakukan agar tidak mengalami kekalahan dalam peperangan iman kita seperti Israel dipukul kalah oleh penduduk dari kota Ai? Nah, agar kita tidak mengalami kekalahan dalam peperangan iman kita baik pribadi maupun gereja, yang pertama, janganlah menyembunyikan dosa. Sadari itu, akui itu, minta pengampunan dari Tuhan, kembali kepada Allah dan bertobatlah. Dan yang paling penting, jangan berlambat seperti Akan. Alfa Omega Jilid 2 halaman 102 dan 103. Apabila gereja sedang berada dalam kesulitan, apabila timbul suasana dingin serta kemerosotan rohani sehingga memberi kesempatan kepada musuh-musuh Allah untuk menang, maka gantinya berlipat tangan dan merasa sedih atas keadaan mereka. Biarlah anggota-anggota bertanya, kalau ada seorang Akan di antara mereka. Dengan kerendahan hati serta menyelidiki hati, biarlah masing-masing berusaha untuk mencari dosa yang tersembunyi yang telah menutupi hadirat ilahi. Ingat, Mazmur 32 ayat 1 dan 2 katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dan yang paling penting adalah jangan sombong. Teruslah andalkan Tuhan dalam peperangan. Jangan bersandar pada kekuatan sendiri atau hikmat manusia serta jangan menganggap remeh musuh kita.
Homeward Bound halaman 112 katakan, kehidupan Kristen adalah perjuangan dan peperangan. Namun kemenangan yang akan diraih tidak diperoleh dengan kekuatan manusia. Adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah, penyerahan hati kepada kekuasaan kasih. Kemenangan itu tidak diraih tanpa doa yang sungguh-sungguh, tanpa kerendahan hati di setiap langkah. Kalaupun kita pernah mengalami kekalahan atau pernah gagal, janganlah menyerah. Datang kembali kepada Allah dengan kerendahan hati dan kerinduan untuk berubah. That I may know him halaman 239 katakan, mereka yang mengakui teguran dan koreksi kepada mereka berasal dari Allah, sehingga mereka mampu melihat dan memperbaiki kesalahan mereka, sedang belajar sebuah pelajaran berharga, bahkan dari kesalahan mereka sendiri. Kekalahan mereka akan berubah menjadi kemenangan. Mereka berdiri tidak bergantung kepada kekuatan sendiri, tetapi pada kekuatan Allah. Mereka memiliki kesungguhan, semangat, dan kasih sayang yang dipadukan dengan kerendahan hati dan diatur oleh perintah-perintah firman Allah. Mereka tidak berjalan dengan tersandung, tetapi dengan aman di jalan di mana cahaya surga itu bersinar. Mari kita berusaha berjalan dengan Tuhan, tetap menjaga perjanjian kita dengan Allah, menuruti segala perintah-perintahnya. Kita membutuhkan kuasa, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami di sorga, kami bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memutraikan apa yang telah kami pelajari dan diskusikan di dalam hati dan pikiran kami, serta memberi kami kuasa, menyanggupkan kami mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami, agar kami tidak melanggar perjanjian dengan Allah. Hidup kami boleh mencerminkan kehidupan yang menurut kepada perintah dan firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, melalui kehidupan kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang tentang kebaikan, kuasa dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah kami semua, ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.